malam, saya Siswanto Alexander Situmorang. Saya akan mengulang jawaban yang telah berikan. Yang pertama itu pengertian akuariologi dan akuarium. Akuariologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akuarium, sedangkan akuarium adalah sebuah vivarium biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan dalam satwa dan pertumbuhan air ditampung dan digunakan untuk display publik. Yang kedua itu carilah sejarah tentang akuariologi. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok Hu mendirikan perusahaan produsen porselen untuk membuat tabung porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan mas hias. Bentuk tabung lalu dikembangkan menjadi mangkuk bola. Pada tahun 1836, setelah penemuan kotak Wardin, Dr. Nathaniel Maxwell Ward mengusulkan untuk menggunakan kotak buatannya sebagai tempat untuk membuat hewan tropis. Pada tahun 1846, ini mampu mempertahankan koral Selectractina dan rumput laut selama 3 tahun dan dituliskan sebagai penemu pertama akuarium air laut yang seimbang secara ekosistem di London. Pada tahun 1853, Kebun Binatang London membuka akuarium publik pertama. Philip Henry Goose adalah yang pertama menggunakan istilah akuarium di bukunya The Aquarium and Unveiling of the Wonders of the Deep Sea. Edward menentukan pada tahun 1858 sebuah sistem sirkulasi untuk akuarium. Yang nomor 3 itu pengertian dan jenis-jenis aquascape. Aquascape merupakan seni mengatur tanaman air dan batu karang, koral atau kayu apung secara alami dan indah di dalam akuarium sehingga mampu memberikan efek seperti tengah berkebun di bawah air. Aquascape biasanya terdiri atas ikan yang di samping juga dengan tanaman. Jenis-jenis aquascape itu pertama ada aquascape natural, yang kedua aquascape Iwagumi, yang ketiga aquascape Belanda. Yang keempat itu tuliskan tahapan membuat aquascape. Yang pertama kumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kedua atur bagian dasar akuarium. Yang ketiga taburkan pupuk. Yang keempat hias akuarium dengan bebatuan. Yang kelima mulailah bercocok tanam. Yang keenam pasang peralatan penunjang. Yang ketujuh masukkan ikan hias ke dalam aquascape. Yang ke-8 beri pupuk secara rutin. Yang nomor 5 itu faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi aquascape. Yang pertama langsung menaruh ikan setelah aquascape selesai di stop. Banyak biasanya langsung menaruh ikan hias dalamnya. Hal ini berbahaya mengingat kondisi air akuarium belum stabil dan akan membuat ikan stres dan mungkin akan menyebabkan kematian. Yang kedua, kondisi air akuarium kotor atau keruh. Apabila kondisi air kotor keruh, ada sebagian ikan biasanya langsung mati. Yang ketiga, menyalakan lampu 24 jam non-stop. Ikan membutuhkan waktu untuk beraktivitas dan waktu untuk beristirahat, dan tumbuh di akuarium juga butuh berfotosintesis. Yang keempat, sering memberikan pakan yang tidak steril. Saat memberikan pakan, sebaiknya harus sangat diperhatikan, apalagi dalam memberikan pakan hidup seperti cacing-cacikan, karena bisa saja pakan alami tersebut menimbulkan bermacam penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kurang saya mohon maaf. Selamat malam.